Sementara upaya pencarian terhadap korban longsor di Kampung Gintung, Jawa Barat terus dilakukan. Total ada 10 orang hilang yang menjadi korban tertimbun longsor. Seperti inilah longsoran tanah yang terjadi di Kampung Gintung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tanah dari atas bukit longsor ke bawah hingga menyeret sejumlah warga. Tak tanggung-tanggung, sejumlah warga terseret hingga 100 meter. Longsor berawal saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Derasnya hujan yang turun membuat tanah di permukiman warga longsor. Kejadian tersebut membuat warga yang sedang tertidur tidak bisa menyelamatkan diri. Akibatnya 10 warga menjadi korban tertimbun longsor. Itu kabel yang 3. Ini kan di sawah saya nih, di bawah. Yang lampu itu kan 2, cuman nggak ada yang 1. Berarti ada suara gemuruh dulu ya Pak ya? Ada. Itu berapa lama Pak? Masjid itu, nih. Berapa lama itu Pak? Longsornya tuh setelah gemuruh tuh? Palinglah 3 jam. 3 jam. Hujan deras dulu atau gimana Pak? Iya, hujan deras dulu. Baru longsor. Pak itu petugas berhasil mengevakuasi 3 jasad korban dari timbunan tanah. Sementara 7 korban lainnya masih tertimbun. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Ainus melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana sengketa pemilu Kamis 27 Maret besok. Sidang akan terbagi dalam 2 sesi dan melibatkan pihak-pihak terkait. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2024 hari Rabu. Dalam peraturan 2024. Persiapan sidang telah dilakukan, termasuk komposisi hakim yang akan memimpin sidang. Mahkamah Konstitusi juga memberikan kuota kursi untuk para pemohon, yaitu 12 orang di dalam ruang sidang. Sidang besok terbagi atas 2 perkara, yakni pada pukul 8 pagi sidang perkara bernomor registrasi 01 yang akan dihadiri oleh Capres Anies Baswedan. Kemudian sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya, yakni perkara yang diajukan oleh tim hukum Capres Ganjar Mahfud. Yang pasti di ruang sidang dulu ya. Di ruang sidang itu kita sudah siapkan rencana persidangan besok. Besok kan ada 2 perkara ya. Pagi dulu jam 8 itu perkara 01. Kemudian siang jam 13 sampai selesai perkara 02. 02 itu maksudnya nomor perkara ya. Kemudian masing-masing pihak untuk pemohon itu diberikan kuota kursinya itu 12. Ditambah kalau prinsipalnya hadir 2, prinsipal itu calon presiden, wakil presiden. Jadi 12 itu kuasa hukum termasuk 2 juru bicara di situ. Begitu juga pihak terkait 12 kuasa termasuk jubir, kemudian prinsipalnya. Sidang sengketa akan digelar selama 14 hari. Sebelum akhirnya perkara tersebut diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga mengundang para pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu, yang juga diberikan kuota kursi di ruang sidang sebanyak 12 kursi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi Selasa siang. Kedatangan TPDI bertujuan untuk memberi dukungan kepada MK dalam mengusut gugatan hasil pemilu 2024. Selain memberikan dukungan, TPDI juga akan mengawal jalannya proses persidangan hingga putusan dibacakan. Hal ini dilakukan guna memastikan tidak ada intervensi terhadap hakim konstitusi saat mengusut perkara gugatan sengketa hasil pemilu 2024 yang diajukan kubu nomor urut 1 dan nomor urut 3.
Koordinator TPDI Petrus Celestinus menyebut saat ini MK dalam kondisi memprihatinkan lantaran berada dalam cengkraman nepotisme dinasti politik. Petrus meminta agar 8 hakim konstitusi yang memutus perkara harus dalam keadaan merdeka dari segi keamanan. Ingin menyampaikan pernyataan keprihatinan kepada Mahkamah Konstitusi, berikut dukungan dan sekaligus ingin mengawal persidangan Mahkamah Konstitusi besok tanggal 27 Juli dan seterusnya terkait dengan persidangan perselisihan hasil Pilpres 2024. Mengapa pernyataan itu pernyataan keprihatinan? Karena kita semua tahu Mahkamah Konstitusi sejak perkara 90 PUU 21/2023 sampai saat ini masih berada dalam cengkraman nepotisme. Kita memberikan dukungan dalam keadaan seperti itu, mereka harus tegak lurus. Dan kita kawal. Karena apa? Karena monster nepotisme itu masih ada di sini. Setiap saat membayangi 8 hakim konstitusi yang kemarin itu sempat ribut sampai saat ini. Hukum Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi. Mereka datang untuk menjadi pihak terkait dalam menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi. Tim hukum yang diketuai Yusril Iza Mahendra bersama sejumlah pengacara kondang menyerahkan surat permohonan pihak terkait dalam 2 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Senin malam. Perkara ini dimaksud Yusril yakni perselisihan hasil pemilihan umum atau PHP yang dilayangkan kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Seluruh administrasi yang diperlukan untuk menjadi pihak terkait telah dilengkapi. Total dapat 5 pengacara yang akan menghadapi gugatan dari paslon nomor 1 dan nomor 3. Selanjutnya, mereka akan menunggu putusan MK untuk menerima atau tidak menerima tim pembela Prabowo Gibran menjadi pihak terkait. Jadi ada 45 orang anggota tim pembela Prabowo Gibran pada malam hari ini telah menyerahkan surat permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam 2 perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah perkara yang diajukan oleh Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, dan yang kedua adalah perkara yang diajukan oleh Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Oleh karena ada 2 pemohon, maka kami mohon untuk menjadi pihak terkait pada kedua perkara tersebut, dan seluruh kelengkapan yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi telah kami serahkan malam ini. Antara lain surat kuasa sudah lengkap semuanya, berita acara sumpah, kartu tanda anggota advokat, semuanya lengkap, tidak ada satupun yang kurang. Juga surat kuasa sudah ditandatangani oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka dan sudah sah, dan juga sudah ditandatangani oleh seluruh penerima kuasa dan sudah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi. Jika diterima, tim pembela Prabowo Gibran akan persiapkan jawaban serta eksepsi atas permohonan yang diajukan kubu Anies dan Ganjar maksimal pada 27 Maret 2024. Dari Jakarta, Dilami Aulia dan Iriansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Mahkamah Konstitusi menerima 2 gugatan hasil Pilpres yang meminta kemenangan Prabowo Gibran didiskualifikasi dan segera diadakan pemilu ulang. Gugatan dilayangkan paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Capres Pranowo Mahfud MD menggugat hasil pemilu presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ganjar Mahfud menilai ada indikasi kecurangan selama sebelum hingga setelah pemungutan suara. Tim hukum Ganjar Mahfud resmi mendaftar ke Mahkamah Konstitusi Sabtu pekan lalu. Mereka membawa tumpukan berkas berisi surat permohonan setebal 151 halaman beserta daftar bukti dan saksi. Ada 30 saksi dan 10 ahli yang disiapkan untuk hadir di persidangan.
Dalam permohonannya, Ganjar Mahfud meminta kemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dan segera diadakan pemungutan suara ulang. Kita tidak ingin itu dilanggar. Ya. Nah, kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Ya. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini. Karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi, ya, yang begitu banyak. Nah, ramifikasinya apa? Yaitu putusan MK nomor 90, salah satu. Ya, itu ramifikasinya. Nah, Anda bisa lihat putusan MK-MK, putusan DKPP dan sebagainya. Nah, ramifikasinya yang lain apa? Intervensi kekuasaan. Kemudian politisasi bansos, itu ramifikasinya. Dan kriminalisasi kepala desa. Sebelumnya, Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil Pilpres ke MK Kamis pekan lalu. Mereka meminta pemilu ulang tanpa diikuti Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Menurut tim hukum Amin, pencalonan Gibran bermasalah sejak awal. Sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum digelar Rabu 27 Maret 2024. Adapun putusannya akan dibacakan Senin 22 April 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Kedua pasangan calon meminta kemenangan Prabowo Gibran didiskualifikasi dan segera diadakan pemilu ulang. Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menggugat hasil pemilu Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ganjar Mahfud menilai ada indikasi kecurangan selama, sebelum, hingga setelah pemungutan suara. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud resmi mendaftar ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu sore. Mereka membawa tumpukan berkas berisi surat permohonan setebal 151 halaman beserta daftar bukti dan saksi. Ada 30 saksi dan 10 ahli yang disiapkan untuk hadir di persidangan. Dalam permohonannya, Ganjar Mahfud meminta kemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dan segera diadakan pemungutan suara ulang. Kita tidak ingin itu dilanggar. Ya. Nah, kita melihat asal muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Ya. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi ini. Karena nepotisme itu melahirkan abuse of power yang punya ramifikasi, ya, yang begitu banyak. Nah, ramifikasinya apa? Yaitu putusan MK nomor 90, salah satu. Ya, itu ramifikasinya. Nah, Anda bisa lihat putusan MK-MK, putusan DKPP dan sebagainya. Nah, ramifikasinya yang lain apa? Intervensi kekuasaan. Kemudian politisasi bansos, itu ramifikasinya. Dan kriminalisasi kepala desa yang begitu banyak kita. Sebelumnya Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar telah lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil Pilpres ke MK pada Kamis pekan lalu. Mereka meminta pemilu ulang tanpa diikuti Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Menurut tim hukum Amin, pencalonan Gibran bermasalah sejak awal. Sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum digelar Rabu 27 Maret 2024. Adapun putusannya akan dibacakan pada Senin 22 April 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
PD Perjuangan selaku partai yang memenangkan pemilu 2024 menekankan bahwa akan terus mengawal demokrasi dan meminta pemimpin menghormati suara rakyat. Pemilu 2024 pun dinyatakan sebagai pemilu yang penuh dengan pelanggaran. Ada upaya mengurangi suara partai-partai pendukung pasangan calon Ganjar Mahfud. Ya, PD Perjuangan akan dibangun sebagai kekuatan kolektif yang menyatu dengan rakyat. Maka meskipun terjadi pergeseran pemilu mengarah kepada aspek-aspek elektoral, personifikasi itu menjadi dominan dan praktek-praktek politik yang liberal menghalalkan segala cara serta mengedepankan kekuasaan yang di belakangnya itu ada kekuatan hukum dan ada kekuatan sumber daya negara. Tetapi setidaknya dari proses pelembagaan partai yang dilakukan menunjukkan PD Perjuangan mampu bertahan sebagai pemenang pemilu 3 kali berturut-turut. Jadi yang ada bukan Jokowi effect tetapi adalah bansos effect. Penggunaan aparatur negara effect. Intimidasi efek itu yang terjadi. Buktinya PSI kan juga tidak lolos pemilu meskipun dari sumber-sumber terpercaya itu sudah dilakukan berbagai upaya untuk Pemirsa, Jaga Pemilu mengantongi 914 pelanggaran pemilihan umum 2024. Mayoritas laporan terkait masalah sistem informasi rekapitulasi atau SIREKAP KPU. Seluruh laporan yang kami peroleh sejak tanggal 29 Agustus hingga tanggal 19 Maret 2024 16 Maret 2024 seluruhnya ada 914 kasus. Ya, ini kasus yang single case, tidak ada kasus ganda, tidak ada kasus double gitu. Dan dari 914 kasus ini yang kemudian kami verifikasi, kami filter, kami saring, ya, itu ada 658 kasus. Ya. Dan dari 658 kasus ini, 210 kasus diantaranya sudah dilaporkan ke Bawaslu. Ya. Nah, proses kami mengawal kasus-kasus yang diberikan ke Bawaslu itu nanti akan kami sampaikan secara lebih terperinci pada konferensi pers berikut. Jelang sidang sengketa Pilpres besok, pengamanan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat diperketat. Ratusan personel keamanan disiagakan di lokasi. Sebanyak 400 personel kepolisian akan berjaga di Gedung Mahkamah Konstitusi sepanjang jalannya sidang perdana sengketa hasil Pilpres besok. Tembok beton dan kawat berduri telah dipasang di area gedung MK. Sejumlah kendaraan taktis juga disiagakan. Rencananya massa dari sejumlah elemen juga akan menggelar aksi untuk mengawal sidang MK. 400 personil ya yang akan melakukan pengamanan setidaknya baik pada ring 1 di MK ini karena ini harus tentunya proses persidangan harus steril, kemudian pada area parkir termasuk adalah pada kawasan sekitar dari Mahkamah Konstitusi. Sehingga apabila ada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya ya terkait dengan proses persidangan, tentunya kami berharap bisa bekerjasama tidak melakukannya di depan MK. Kami berharap persidangan MK adalah persidangan yang khidmat, tidak diganggu oleh suara-suara mobil komando dan sebagainya, sehingga mari kita hormati bagaimana MK ini bersidang dan kami berusaha untuk menjamin bahwa persidangan bisa berjalan termasuk apabila terdapat aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat yang informasinya akan turut pula memeriahkan. Hakim Konstitusi sekaligus paman Cawapres Gibran Raka Buming Raka Anwar Usman dipastikan tidak ikut menangani sengketa Pilpres. Sementara Arsul Sani yang merupakan mantan politikus P3 tetap ikut menangani sengketa Pilpres jika tidak ada keberatan dari para pihak.
278 permohonan perselisihan hasil pemilihan umum 2024 masuk ke meja Mahkamah Konstitusi. Di antaranya 2 sengketa hasil Pilpres, 264 sengketa hasil Pileg DPR dan DPRD, serta 12 sengketa hasil Pileg DPD RI. Dari 9 hakim MK, hanya 8 hakim yang terjun menangani sengketa Pilpres minus Anwar Usman. Anwar dipastikan tidak akan turut serta dalam persidangan. Hal ini berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sehingga paman dari Cawapres Gibran Rakabuming Raka itu terbebas dari potensi konflik kepentingan. Iya, karena memang itu adalah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi sejauh ini MK memastikan bahwa 8 hakim konstitusi yang akan menyidangkan perkara PHPU Pilpres, 8 hakim dalam sidang pleno. 8 minus Pak Hakim Konstitusi. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arsul Sani tidak dilibatkan dalam perkara pemilu legislatif yang menyangkut Partai Persatuan Pembangunan. Arsul Sani adalah Hakim Konstitusi Perwakilan DPR yang merupakan mantan politikus senior P3. Namun berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Hakim MK, Arsul tetap ikut menangani sengketa Pilpres jika tidak ada keberatan dari para pihak. Berkaca pada putusan MK terkait syarat usia Capres-Cawapres beberapa waktu lalu, publik pun berharap MK bisa betul-betul adil, jujur, dan transparan, serta mampu menjaga netralitas dalam menangani sengketa pemilu. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi berhasil mengungkap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO jaringan internasional menggunakan modus program magang dengan korban ribuan mahasiswa Indonesia. Para korban yang mengira akan mengikuti magang di Jerman ternyata malah dipekerjakan sebagai buruh, tidak sesuai dengan jurusan kuliah yang diambil. Ribuan mahasiswa Indonesia diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus pengiriman program magang atau varian job ke Jerman. Pengungkapan kasus berawal dari laporan KBRI Jerman terkait adanya 4 orang mahasiswa yang sedang melakukan program magang di Jerman. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum kemudian berhasil mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional. Ditemukan sebanyak 1.047 mahasiswa dari 33 universitas di Indonesia menjadi korban. Diketahui perguruan tinggi bekerja sama dengan PT CVGen dan PT SHB untuk mengirimkan mahasiswa mereka ke Jerman lewat program magang kampus mereka. Namun setibanya di Jerman, para mahasiswa justru diminta untuk bekerja kasar tak sesuai dengan jurusan yang mereka ambil. Polisi pun telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Yang telah disampaikan dan diketahui, mahasiswa tersebut dipekerjakan secara non-prosedural, sehingga korban tersebut tereksploitasi. Saat ini seluruh korban perlu diketahui sudah ada di Indonesia. Ya, berada di Indonesia karena memang kontrak program magang ini telah habis per Desember 2023 yang lalu. Dan Polri telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu ER, A, SS, AJ, dan MJ. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan kasus TPPO berkedok magang bekerja sama dengan KBRI Jerman, Kemendikbud, dan pihak terkait. Dari Jakarta, Denhemi Sanjangbati, iNews melaporkan.